Malang lagi. Kota yang selalu melahirkan anak bangsa yang kreatif dan inovatif. Dan kali ini, lokasinya ada di Batu. Di balik keindahan alam kota Batu, tersembunyi tangan-tangan terampil yang menciptakan sebuah karya dengan penuh makna. Melahirkan kerajinan lokal yang menghidupkan tradisi dengan sentuhan masa kini. Selamat datang di Yudi Berkah Butunik, Kampung Menuju Batu. Tidak sekedar muncul di daerah Malang, ternyata kerajinan lokal milik Butunik ini diekspor hingga ke Korea dan Eropa loh. Jujur, ini keren banget dan super bangga sebagai anak bangsa karena kerajinan lokal ini membanggakan negara lewat keterampilan tangan yang mereka miliki. Dan ini ada di Malang. Sekali lagi, Malang, Indonesia. Dimulai dari tas yang cantik, peralatan dapur yang lucu-lucu banget, bahkan barang souvenir mereka juga punya loh. Berbagai macam produk yang mereka miliki. Dibuat secara handmade, setiap produk memiliki proses yang panjang. Mulai dari pemilihan bahan terbaik dan berkualitas, pengolahan manual, hingga quality control yang ketat pastinya. Selamat sore Ibu. Saya perwakilan dari UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya. Di sini saya izin mewawancara Ibu mengenai usaha dari CV Berkah ini sendiri. Kalau boleh tahu nih Ibu, boleh perkenalan diri dulu dengan Ibu siapa, umurnya berapa, dan kesibukannya mungkin sekarang apa Ibu, kalau boleh tahu. Terima kasih Mbak sudah berkenan berkunjung ke CV Berkah ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuni Julaita. Ibu saya sebagai pemilik dari CV Berkah ini. CV Berkah ini bergerak di bidang kerajinan industri peralatan dapur dan tas anyaman. Nah, Ibu memulai usaha ini sejak 1998. Kalau boleh tahu nih Ibu, itu kan suatu hal yang berani ya Ibu membuka usaha di tengah-tengah krisis moneter. Kira-kira kenapa sih Ibu bisa, kalau boleh tahu, seberani itu tuh? Ya, karena saat itu Ibu kan dulu juga di Surabaya ya. Sebelum mengawali usaha ini Ibu di Surabaya. Nah, dari situ itu Ibu di Surabaya itu rumah kos ya, kontra, ibaratnya punya anak satu, terus di situ tuh pengeluaran tuh lebih besar daripada penghasilan. Akhirnya Ibu memberanikan diri untuk kembali ke kampung untuk memulai usaha dengan mengolah limbah tempurung biar berbeda dengan orang-orang. Produknya unik gitu ya, belum ada yang membuat. Kalau gitu saya juga mau tahu nih, tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwa Ibu produksinya awalnya tempurung kelapa ya Ibu, terus sekarang pindah ke anyaman tenun, itu gimana ceritanya dan kenapa ya? Awal-awalnya memang dari limbah tempurung kelapa itu di sini belum ada ya. Jadi Ibu membuat mangkok, terus sendok untuk sayur itu dari tempurung kelapa. Kita juga melihat peluang pasar ya Mbak ya. Jadi dari peluang pasar kita akhirnya inovasi ya. Oke, kalau kayak gitu apakah itu salah satu strategi Ibu untuk menarik pelanggan mau untuk beli produk Ibu, atau ada strategi lainnya itu Bu? Iya, karena Ibu ya sering diajak pameran baik dari kota Batu, provinsi maupun kementerian yang sering mengadakan promosi untuk pameran. Jadi Ibu kan di sana memperluas jaringan usaha ya. Jadi biar kita mempromosikan produk kita biar dikenal orang lebih luas lagi. Nah, dari situ Ibu kalau di pameran-pameran itu Ibu strateginya untuk menarik pengunjung ya. Dengan cara ini ada pelatihan 50.000 nanti dapat tasnya, bisa menggambar sendiri, kan dia berkarya sendiri gitu ya. Akhirnya banyak yang berminat seperti itu. Jadi Ibu cara menarik pelanggan, akhirnya mereka kan senang. Oh iya, aku dapat ilmu, juga dapat tas ini dengan karya saya sendiri, kan seperti itu mereka. Nah, dari situ akhirnya kan stand teman-teman itu yang lainnya kan sepi gitu ya. Semua berkerumun di depannya Ibu karena itu tadi kepingin belajar seperti itu. Wow, itu menarik banget sih Bu, karena
tidak semua orang bisa berpikiran sama seperti Ibu, mau memberikan ilmu yang secara istilahnya dengan harga yang sangat amat murah. Tadi 50.000 ya Bu kalau boleh tahu. Dan kalau boleh tahu, dari produk yang telah Ibu hasilkan ini sendiri, kira-kira ada di sekitaran berapa sih Bu harganya kalau boleh tahu? Biar teman-teman nih kayaknya yang penasaran juga, mungkin mau beliin mamanya, neneknya, atau pacarnya mungkin, itu bisa tahu, bisa nyiapin uangnya kira-kira ada di harga berapa sih? Ya, kalau untuk tas-tas, misalnya tas buat hajatan itu ya sekitar dari harga yang termurah 15.000 sudah dapat tas ya. Untuk hajatan seperti itu ya, itu 15.000. Kalau untuk tas-tas fashion seperti ini dari harga mulai 50 sampai 200. Tergantung nanti dari model ya, dan juga bisa custom Mbak nanti kalau untuk warna-warnanya bisa custom. Oke, mungkin terakhir Ibu, kalau boleh tahu nih dari produk-produk yang telah Ibu jual dengan settingan harga yang telah Ibu tetapkan, kalau boleh tahu nih Ibu, jika Ibu berkenan untuk membagikan ke kita semua, omsetnya per bulan berapa sih Ibu untuk menjual dengan penjualan produk-produk seperti ini? Ya, alhamdulillahnya ya Mbak, karena untuk tas-tas ini kan saat ini ya, orang-orang yang punya hajatan itu kan sudah nggak zamannya lagi pakai tas yang plastik tuh ya, kresek gitu ya. Jadi mereka tuh lebih mementingkan, oh ya ini nanti kan seandainya orang dapat setelah dapat hajatan dibawa pulang, dapat oleh-oleh kan bisa untuk buat belanja atau buat tempat yang lain gitu. Jadi kalau buat tas kresek apa itu kan yang apalagi yang kertas tuh ya kan langsung dibuang, nggak ada manfaat. Jadi sekarang saat ini tuh lebih tren orang-orang punya hajat, misalnya punya hajat untuk orang meninggal itu juga pakai itu. Jadi mereka mementingkan, oh ya nanti kan tidak terbuang sia-sia. Jadi dia bisa memanfaatkan. Kalau masih bisa dimanfaatkan kan otomatis kita membantu mereka itu saat ini, apalagi di Batu ya. Di Batu itu kan mengurangi beban sampah itu ya. Jadi biar mengurangi plastik limbah itu. Plastik ya. Jadi orang-orang belanja pun saat ini bawa ini. Jadi kan satu ini bisa dipakai untuk apapun gitu ya. Bisa kapanpun ya sampai lama gitu. Berarti dari hasil-hasil Ibu ini itu sangat bermanfaat ya untuk dan memiliki jangka panjang ya untuk teman-teman menggunakan barang ini. Jadi nggak cuma sekali pakai. Jadi kalaupun kita membayar atau mengeluarkan duit yang lumayan besar, itu rasanya ada nilainya. Jadi nggak merasa sia-sia, manfaatnya ada dan sangat amat useful ya Ibu. Jadi mungkin segitu aja interview kali ini. Saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Tunik telah meluangkan waktunya. Baik, setelah kita mendengar sedikit cerita dari Bu Tunik itu sendiri, bisa kita ambil bahwa Bu Tunik ini membuka usaha tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi dia juga memberikan edukasi serta kesempatan bagi warga lokal untuk membuat usaha sendiri dan bahkan menjadikan usaha tersebut menjadi mitra. Jadi tunggu apa lagi? Yuk datang langsung ke sini. Ayo majukan bersama karya lokal terdunia.